Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tawassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilur Rasul. Kita masih membahas tentang makanan Rasulullah, dan sekarang akan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. Wa an Qatadah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala ma akala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ala khuwanin wala fi sukurrujatin. Rasulullah itu tidak pernah makan dengan menggunakan meja atau dengan menggunakan kursi. Wala fi sukurrujatin, dan Rasulullah tidak pernah makan di satu tempat yang kecil yang disiapkan untuk makan, sehingga dengan tampilan wadah kecil itu bisa membangkitkan syahwat makan lebih banyak. Jadi Rasulullah tidak pernah makan di atas meja, dan saya hampir jarang makan di atas meja. Saya makannya di bawah. Itu makannya di bawah, ya sedikit-sedikit telah niru. Saya hampir jarang meja, jarang saya pakai. Ada meja di rumah, tapi jarang saya pakai untuk makan. Saya lebih sering makan di lantai, tapi pakai alas. Dan Rasulullah tidak pernah memang makan di atas meja, itu tidak pernah. Bukan tidak boleh, tapi seperti itu adalah hal-hal yang tidak bagus, apalagi diniati untuk sombong. Makanya kalau pergi ke warung itu lebih bagus cari yang lesehan. Karena Rasulullah makannya tidak pernah pakai meja. Rasulullah makannya itu di bawah. Pernah tidak makan seperti itu di rumah? Sering, ya, alhamdulillah kalau sering. Meja saya di rumah jarang saya pakai untuk makan. Ada meja di rumah tapi jarang saya pakai untuk makan. Saya, istri, anak-anak semuanya makannya di bawah. Pakai apa istilahnya kalau orang di sini? Lama ya, pakai lama. Yang biasanya anti air itu, beli di pasar banyak. Nah, Rasulullah itu juga tidak pernah makan di satu wadah yang kecil. Kalau sekiranya makan di wadah itu, tambah nafsu makannya tambah meningkat. Ya biasanya di acara-acara kadang-kadang disiapkan wadahnya kecil-kecil. Bukan karena nanti biar makannya sedikit, justru tambah karena kecil itu tambah pengen nambah terus. Nah, Rasulullah tidak pernah makan seperti itu, tidak pernah. Masya Allah. Ya sekali-kali ditiru ya, terutama makan di bawah itu saya kira bukan hal yang sulit, hal yang sangat gampang sekali. Ya, makan di bawah. Urusan mejanya kalau dipakai ya sekali-kali aja pakai gitu. Atau kalau ada tamu dan memang dia biasanya makan di atas, ya silakan disiapkan di atas meja. Tapi memang biasanya orang itu kalau makan di bawah itu lebih mendorong hatinya untuk tawadhu. Beda loh kalau makan di bawah dengan makan di atas meja. Itu beda. Rasa di dalam hati itu tidak sama. Wa an Masruq qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fada'at li bi ta'amin faqalat ma ashba'u min ta'amin fa asya'u an abki illa bakaitu. Pernah ada seorang laki-laki yang bernama Masruq masuk bertemu dengan Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah ini menyiapkan makanan. Kemudian Sayyidah Aisyah ini berkata,
aku tidak pernah kenyang dari makanan. Jika aku mau menangis, maka aku ya nangis. Loh, kenapa kok harus nangis? Bukan. Adzkurul hal allati faraqa 'alaiha Rasulullah ad-dunya. Aku ingat kondisi di mana Rasulullah itu wafat, meninggalkan dunia itu. Padahal beliau itu adalah orang yang paling mulia. Maka beliau kok bisa lapar dalam keadaan beliau wafat dalam keadaan keluarganya juga lapar, tidak kenyang. Ingat seperti itu, akhirnya Sayyidah Aisyah nangis. Wallahi ma syabi'a min khubzin wala lahmin marrataini fi yaumin. Demi Allah, Rasulullah itu tidak pernah kenyang dari roti dan dari daging 2 kali dalam 1 hari. Artinya apa? Kalau Rasulullah 1 hari itu kenyangnya, kalau daging sudah kenyang berarti rotinya tidak kenyang. Kalau Rasulullah rotinya kenyang berarti dagingnya tidak kenyang. Artinya Rasulullah itu dalam sehari tidak pernah kenyang 2 kali. Kalau sudah kenyang 1 kali ya sudah selesai. Misalkan pagi sudah kenyang, ya sudah. Siang tidak perlu kenyang. Mungkin Rasulullah makannya cuma 2 kali, kita makannya 3 kali. Kenyangnya juga berkali-kali. Nah, itu bedanya. Bedanya kita dengan Rasulullah. Kenyangnya berkali-kali dan makannya berkali-kali. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ta'amin salasata ayyamin tibaan hatta qubida. Keluarga Nabi Muhammad itu tidak pernah kenyang dari makanan selama 3 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kalau kita kenyang setiap hari. Rasulullah tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Ya berarti minimal 2 hari. Setelah itu ya kadang-kadang kelaparan, kadang-kadang tidak makan gitu. Masyabi'a warawa Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim, Masyabi'a al-Muhammadin yaumaini min khubzil burri illa wa ahaduma tamrun. Keluarga Rasulullah itu tidak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut dari roti, gandum dan kurma. Artinya dalam 1 hari itu menunya salah satu dari 2 itu. 1 itu roti, kemudian makan berikutnya itu kurma. Kalau beliau itu kenyang dari kurma berarti tidak kenyang dari makan roti. Kalau beliau kenyang dari makan roti maka beliau tidak kenyang dari makan kurma. Cuma kalau saya pikir ya, gimana kenyangnya makan roti itu loh. Oh, roti itu kan sesuatu yang ya menurut kita, menurut mereka menurut mereka bukan makanan tambahan, makanan pokok. Makanan pokok roti itu. Saya waktu di Yaman saja itu sarapan roti. Semua orang sarapannya roti. Menurut versi perutnya orang Indonesia tidak kenyang. Versinya orang sana kenyang, padahal rotinya itu pagi itu seukuran lepek itu. Itu makan roti gandum seukuran itu, orang-orang Yaman itu bisa kerja sampai sore itu. Bisa kerja. Orang Indonesia itu tidak dianggap makan. Itu dianggap nyemil. Jadi masih nyari yang lain. Berhubung di sana kalau pagi tidak ada yang jual nasi, ya beli beras sendiri, masak sendiri. Masya Allah orang Indonesia. Makanya orang sana itu heran sama orang Indonesia. Kamu pagi makan nasi? Iya. Siang makan nasi? Iya. Malam makan nasi juga? Iya. Masya Allah. Makan nasi semua. Kalau di Yaman itu makan nasinya 1 kali. Pagi roti, siang nasi, malam roti lagi. Kalau Rasulullah rotinya 1 kali, kurmanya 1 kali. Makanya cuma dua kali. Orang Indonesia itu makan nasinya 3 kali, belum yang lainnya. Belum bakso, mie ayam, kotel, cihu. Saya macam-macam saya. Karena kalau makan tidak ada tambahannya itu sepertinya kurang afdol katanya. Iya. Makanya bentuk-bentuknya seperti ini, kurang berkualitas.
Wa rawa Muslim aidan an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat laqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syabi'a min khubzin wa zaitin fi yaumin wahidin marrataini. Ini tambah lebih hebat lagi. Dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu ketika wafat dan beliau tidak kenyang dari roti dan zait. Zait itu minyak zaitun. Di dalam satu hari 2 kali, tidak pernah kenyang sehari 2 kali. Kemudian dari Sayyidah Aisyah juga beliau berkata, "Masyabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzis syair yaumaini mutatabi'aini hatta qubido." Ini hampir mirip-mirip ini. Rasulullah tidak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut dari makan roti gandum sampai beliau wafat. Wa fi riwayatin anha, ini juga masih dari Sayyidah Aisyah. "Masyabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzis syairin yaumaini mutawaliyaini." Rasulullah tidak pernah kenyang dari roti gandum 2 hari berturut-turut. Walau sya'a la'atahu Allahu azza wa jalla ma la yakhturu bibalin. Jika beliau mau, maka Allah akan memberinya sesuatu yang tidak pernah terbersit di dalam hati. Jika memang beliaunya mau. Karena pernah Rasulullah ditawari gunung Uhud dijadikan emas, gunung Tihamah dijadikan emas. Pernah juga ditawari debu-debu yang ada di Mekah itu semuanya dijadikan emas. Coba ya, berapa kekayaan Rasulullah kalau dihitung itu. Tapi beliau tidak mau. Qala al-Qustulani fil Mawahib, berkata Imam al-Qustulani di dalam kitab Al-Mawahib al-Dunyah, wa qad tatabbatu hal kana aqrasu khubzihi sallallahu alaihi wasallam sigharan am kibaran. Nah, ini Imam Al-Qustulani ini pernah meneliti roti Rasulullah itu ukurannya besar apa kecil. Kenapa kok Rasulullah makannya kok cuma 2 kali? Jangan-jangan kamu makan 1 kali, tapi satu piringnya sama seperti 1 talam. Ya sama saja. Makannya 1 kali tapi habisnya segitu. Rasulullah kan makan roti, kenapa kok makannya cuma 2 kali? Apakah rotinya besar atau bagaimana? Kata Imam Al-Qustulani, "Falam ajid fi dzalika syai'an ba'da taftish." Aku belum pernah menemukan riwayat hadis yang menjelaskan ukuran rotinya Rasulullah. Tapi na'am, iya, ruwiya amruhu bi tasghiriha fi hadisin an Aisyah radhiyallahu taala anha. Rafa'athu bi lafdin saghirul hubza wa aksiru adadahu yubarak lakum fihi. Tapi ada satu hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu memerintahkan kalau buat roti itu buat dengan ukuran yang kecil dan perbanyaklah jumlahnya, maka itu akan diberkahi. Maka ini bisa ditiru. Kalau buat makanan itu lebih bagus kecil-kecil tapi banyak daripada besar tapi sedikit. Walaupun porsinya sama, misalkan 1 kilo tepung itu kalau besar itu bisa jadi 10, kalau kecil bisa jadi 100. Maka mana yang lebih afdol untuk mempraktekkan hadis ini? Lebih bagus itu buat yang kecil-kecil. Ya kalau saya mikirnya ya, untuk dibagi ke orang itu lebih enak. Untuk dibagi ke orang itu lebih enak. Coba kalau besar pas dipotong, wah ini masa dibagi saya kok dipotong ini? Ini berarti masih perhitungan ini. Tapi kalau kecil-kecil, orang kan sudah ada mikir gitu. Kecil-kecil, misalkan buat pentol itu. Nah, buat yang kecil tapi diperbanyak daripada besar tapi baginya itu susah loh. Dan yang kedua alasannya kita ittiba kepada Rasulullah ini, kalau buat makan itu dengan ukuran yang kecil tapi diperbanyak jumlahnya. Apa kata Rasulullah? Yubarak lakum fih, maka akan diberkahi. Namanya diberkahi itu ada banyak kebaikan yang akan kita terima, yang akan kita rasakan. Bisa jadi nanti dikasih rezeki Allah untuk bisa buat ragi. Sekarang buat pentol 100. Oh, besok ternyata bisa buat 1000. Ya karena dikecil-kecilkan gitu. Kalau masak untuk keluarganya sendiri juga seperti itu. Kalau bisa itu kecil-kecilkan. Sekiranya masih bisa dimakan. Jangan dikecil-kecilkan, tidak bisa dimakan. Itu ini resep untuk ibu-ibu ini. Jadi kalau buat makanan itu lebih bagusnya buat yang banyak tapi dengan ukuran kecil. Jangan buat ukuran besar tapi sedikit.
Ini biasanya bisa dipraktekkan untuk apa biasanya? Buat kue-kue biasanya seperti itu. Karena tidak bisa dipraktekkan untuk masak nasi, tidak bisa. Tidak bisa, gimana caranya? Juga ketika motong-motong sayur-sayuran itu juga bisa dipraktekkan. Jadi lebih bagus kecil-kecil, karena kalau besar-besar cepat habis nanti. Sayur-sayuran misalkan apa, wortel langsung satu ini potong jadi 2. Langsung habis. Yang kedua menyulitkan diri sendiri, menyulitkan orang lain juga. Terus membuat orang lain suudon, ini kurang ajar, ini mau ngasih makanan apa mau bunuh orang gitu. Begitu. Maka Syekh Al-Arif Ar-Rabbani, ini gurunya Imam Al-Qustulani, beliau bercerita. Namanya Ibrahim Al-Madbuli, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Madbuli. Yusaghiru arghifata simatihi. Kata Syekh Al-Qustulani, beliau bercerita, guruku itu juga kalau buat roti itu dikecil-kecilkan ukurannya. Jadi beliau ini juga mungkin mengikuti Rasulullah. Ini Syekh Ibrahim Al-Madbuli ini seorang ulama dan seorang wali. Beliau terkenal sering mimpi ketemu Rasulullah. Syekh Ibrahim Al-Madbuli sering mimpi ketemu Rasulullah. Ketika beliau itu mimpi ketemu Rasulullah, diceritakan kepada umminya, kepada ibunya. Kemudian ibunya itu berkata, ini mirip dengan ceritanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Beliau bercerita kepada ibunya, Syekh Ibrahim Al-Madbuli ini ketika beliau mimpi bertemu Rasulullah, beliau bercerita kepada ibunya. Kemudian ibunya apa? Wahai anakku, lelaki sejati itu bukan lelaki yang mimpi bertemu dengan Nabi, tapi lelaki yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Wah, hebat. Ibunya seperti itu, bukan kata-kata biasa. Akhirnya sampai untuk menyenangkan ibunya itu, sampai beliau itu benar-benar bertemu dengan Rasulullah bukan di dalam mimpi, tapi dalam keadaan sadar, terjaga. Apa kata ibunya setelah beliau bercerita? Al-an qad syara'at fi maqamir rujuliyah. Kamu sekarang menjadi laki-laki yang sejati. Wah, didikan dulu orang-orang dulu itu ya. Luar biasa. Kalau orang sekarang ya tidak ada yang sejati ya. Tidak ada laki-laki sejati, tidak ada perempuan yang sejati karena tidak pernah mimpi ketemu Nabi. Padahal itu sudah bagus ya. Orang sekarang bisa mimpi ketemu Nabi saja sudah bagus, tapi orang dulu tetap disemangati. Bagaimana caranya? Bukan cuma sekedar mimpi, tapi juga bisa bertemu dengan secara terjaga. Syekh Abil Abbas Ahmad Al-Badawi, ini juga sama. Syekh Ahmad Al-Badawi ini seorang wali dan seorang wali kutub. Itu biasanya di dalam syair itu bi Rasulillahi wal Badawi wa rijalin min Bani Alawi, itu seorang yang sangat terkenal, seorang wali kutub. Itu beliau juga sama. Ketika membuat roti itu ukurannya diperkecil. Ukurannya diperkecil. Dan Syekh Ahmad Al-Badawi ini adalah seorang wali yang terkenal setelah wafatnya Imam Syafi'i. Itu Syekh Ahmad Al-Badawi. Jadi hidupnya setelah masanya Imam Syafi'i. Wasadah Banil Wafa a'adallahu alaina min barakatihim. Guru-gurunya Syekh Al-Qustulani itu termasuk Syekh Ibrahim Al-Madbuli, kemudian Syekh Abil Abbas Ahmad Al-Badawi, itu semuanya seperti itu. Cara makannya rotinya kecil-kecil. Rotinya kecil-kecil. Makanya kalau beli sesuatu makanan itu juga sama, niatkan untuk niru Kanjeng Nabi. Misalkan mau isi yang berapa? Misalkan apa ya? Beli apa Ben? Hah? Oh, donat ya. Donat itu ada yang satu kotak isi misalkan 5. Harganya sama. Mau yang isi 5 apa yang isi 10? Cari yang isi 10. Karena baginya lebih gampang. Kalau 5 dipotong-potong tak nyaman, tidak bagus, dibagi-bagi itu tidak bagus perasaan gitu. Bisa dipraktekkan itu. Hal-hal yang kecil bisa dipraktekkan. Kalau diniati untuk niru Kanjeng Nabi maka akan mendapatkan pahala.
Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kharaja ta'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yamla batnahu fi yaumin min ta'amaini. Rasulullah itu wafat dan tidak pernah mengisi perutnya dalam satu hari dari dua makanan. Dalam satu hari dari dua makanan, tidak pernah. Artinya satu menu saja. Kana idza syabi'a minat tamri lam yashba minasyair. Rasulullah itu kalau sudah kenyang dari kurma, beliau tidak kenyang dari roti gandum. Wa idza syabi'a minasyair lam yashba minat tamri. Ketika beliau kenyang dari roti gandum, maka beliau tidak kenyang dari kurma. Berkata Imam Al-Qustulani, wa'lam anna syiba'a bid'atun dhaharat ba'dal qarnil awal. Kata Imam Al-Qustulani, ini pendapat yang sangat keras. Ketahuilah bahwasanya kenyang itu adalah bid'ah yang muncul setelah kurun pertama. Jadi dulu itu kurun pertama kurunnya Rasulullah dan sahabat itu. Hampir tidak ada yang kenyang. Setelah kurun itu, setelah masa itu baru banyak orang kenyang. Bid'ah. Wajahnya bid'ah semua karena tiap hari kenyang gitu. Nah, itu bid'ah yang muncul setelah kurun pertama itu adalah kenyang. Kita banyak melakukan bid'ah, terutama kelompok-kelompok sebelah itu yang sering mengatakan bid'ah. Dia sendiri tiap hari melakukan bid'ah. Tidak ada yang perutnya kecil gitu, tidak ada. Perutnya ya subur-subur semuanya. Itu berarti artinya makannya juga lumayan. Waqad rawa an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Hakim min hadits Miqdam bin Ma'ad Karib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma mala ibnu Adam ya'an syarran min batnih. Tidak memenuhi manusia dengan satu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Artinya wadah yang dipenuhi makanan itu yang paling buruk adalah perutnya. Kalau ada wadah diisi makanan penuh, itu masih jauh lebih buruk ketika yang dipenuhi adalah perutnya. Hasbubni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Kalau harus kita memenuhi makanan di perut kita, minimal yang bisa meluruskan punggung kita. Fa in ghalabatil adamiyyu nafsuh. Jika harus kenyang, maka harus dibagi kalau makan itu. Sulusun lit ta'am, sepertiga untuk makanan, wa sulusun lit syarab, sepertiga untuk minum, wa sulusun lin nafas, sepertiga untuk bernafas. Orang itu kalau terlalu banyak makanan yang memenuhi perutnya, nanti nafasnya lewat sini. Tapi kalau makanannya masih standar, nanti nafasnya dari sini, dan itu jauh lebih sehat. Orang juga kalau terlalu banyak makan, nanti minumnya ini juga susah. Makanya dibagi tiga itu, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Dan memang manusia itu mempunyai tiga unsur itu, unsur tanah, unsur air, dan unsur udara. Makanya harus seperti itu. Lau sami'a buqrat hadil qismah la ajiba min hadil hikmah. Kalau seandainya ada seorang ilmuwan yang bernama Buqrat tahu pembagian ini, maka dia akan terheran-heran dengan hikmahnya. Dan itu sudah lama disabdakan oleh Rasulullah. Wa inal Hasan Al-Basri, diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri. Siapa Imam Hasan Al-Basri? Pembesar tabi'in. Qala, pernah beliau bercerita, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah itu berkhutbah, faqala, wallahi ma amsa fi ali Muhammadin sya'un min ta'am wa innaha latis'atu abiyat. Demi Allah, tidak pernah keluarga Muhammad itu pada waktu sore hari atau malam hari menemu satu sok dari makanan. Satu sok itu kira-kira 2,7 kilo. Padahal Rasulullah itu punya 9 rumah dari 9 istri. Sore-sore itu cuma punya satu sok, berarti anggap saja 3 kilo dibagi 9 rumah. Dapat berapa itu? 3 kilo dibagi 9 rumah, kira-kira dapat berapa itu? Setengah kilo kurang, 1/4. Hah? Berapa? Berapa? 3 kilo dibagi 9 rumah.
Itu waktu sore hari atau malam hari cuma punya 3 kilo itu untuk 9 istri di 9 rumah. Padahal beliau adalah orang yang paling mulia. Wallahi, kata Rasulullah, maqalaha istiqlalan li rizqillahi subhanahu wa ta'ala. Ini kata siapa namanya? Imam Hasan Al-Basri, demi Allah, Rasulullah berkata seperti itu bukan karena tidak terima dengan rizki dari Allah, walakin arada an tata'assa bihi ummatuh, akan tetapi agar diikuti oleh umatnya di dalam apa? Bukan di dalam sedikitnya, di dalam qanaahnya, menerima terhadap rizki dari Allah. Maksudnya begini nih. Aku saja yang mulia masih seperti ini, kamu itu harus banyak bersyukur gitu loh. Rasulullah itu manusia yang tidak ada tandingannya di dalam kemuliaannya, tapi masih seperti itu. Kamu itu harus mestinya banyak bersyukur. Bukan untuk protes atau tidak terima hatinya karena dikasih rezeki yang sedikit. An Aisyah radhiyallahu wa fi Shifa'il Qadiyat, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lam yamtali jawfun nabi sallallahu alaihi wasallam shiba'an qattu wa lam yabussa syakwa ila ahdin wa kana al-faqu habba ilaihi minal ghina. Rasulullah itu tidak pernah kenyang sama sekali, artinya lebih sering tidak kenyang, walaupun juga pernah kenyang cuma beberapa kali saja, dan tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Rasulullah lebih memilih fakir daripada kaya. Wa in kana la yadullu ja'ian yaltawi tulalatihi minal ju'. Rasulullah itu kadang malam-malam itu beliau kelaparan sampai ini sudah berubah posisi saking laparnya. Fala yamna'uhu siyama yaumihi. Walaupun seperti itu beliau itu siangnya masih puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Malam sudah lapar, sangat lapar, tapi ternyata besoknya siangnya itu masih puasa. Beda sama kita ya. Beda. Besok balas dendam soalnya malamnya kelaparan. Pagi-pagi pokoknya harus makan. Kalau perlu sebelum subuh harus cari makan. Yang ngantuk tidak jadi datang untuk cari ilmu. Walau sya'a, kalau Rasulullah mau, sa'ala rabbahu jami'a kunuzil ardi wa thimariha wa raghada aishiha. Kalau Rasulullah mau itu bisa meminta semua gudang-gudang kekayaan yang ada di bumi, hidupnya enak, itu Rasulullah itu mau. Kalau seandainya mau akan dikasih. Walaqad kuntu abki rahmatan lahu mimma arabihi wa amsahu biyadi ala batnihi mimma bihi minarju. Sayyidah Aisyah itu kadang kasihan, nangis sampai perutnya Rasulullah diusap pakai tangannya itu, karena saking laparnya. Masya Allah. Itu mungkin untuk mengurangi rasa laparnya Rasulullah sampai diusap oleh Sayyidah Aisyah pakai tangannya. Perutnya Rasulullah diusap pakai tangannya. Wa aqulu, kemudian Sayyidah Aisyah itu berkata, nafsi lakal fida, biar aku yang menjadi tebusannya. Artinya Sayyidah Aisyah itu tidak rela kalau Rasulullah yang merasakan, biar aku saja yang menjadi penggantinya. Nah, itu namanya istri soleha, istri setia. Jangan kamu yang mati, biar saya saja yang mati, begitu. Tidak akan berani cari dunia. Tidak akan berani ngomong seperti itu. Pas setelah ngomong seperti itu mati beneran. Salahnya siapa ngomong? Kata Sayyidah Aisyah sambil memegang perutnya Rasulullah, "Lau taballaghta minad dunya bima yaqutuka." Kalau seandainya engkau itu nyari bekal yang bisa menguatkan tubuhmu di dalam dunia ini, itu jauh lebih bagus. Artinya makanlah, jangan ditahan-tahan. Sahabat juga kaya-kaya kalau mau. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, mali walid dunia. Wahai Aisyah, apa hubunganku dengan dunia sehingga aku harus mencintainya? Masya Allah. Di saat kelaparan bisa ngomong seperti itu ya. Mali walid dunia. Apa hubunganku dengan dunia? Kalau kita lagi kelaparan dikasih ini, sudah lupa baca bismillah langsung sikat.
Sampai lupa kalau sudah habis banyak, sampai akhirnya kelenger. Tidur, ndak ibadah, ndak cari ilmu. Dan Rasulullah itu juga punya alasan kenapa kok beliau lebih memilih lapar daripada kenyang. Ikhwani min ulil azmi minar rusuli sabaru ala ma huwa asyaddu min hadza. Saudara-saudaraku dari ulul azmi, rasul-rasul pilihan seperti Nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu jauh lebih parah daripada keadaanku sekarang, kata Rasulullah. Aku malu kepada mereka. Dulu itu ulul azmi itu ada yang sampai mati karena kelaparan. Matinya karena kelaparan. Sebagian itu ada yang mati karena banyak kutu-kutu yang menempel di tubuhnya sampai mati. Ada juga sebagian yang banyak lukanya atau sakit yang cukup parah sampai mati. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Aku ini tidak ada apa-apanya, kata Rasulullah. Tapi kalau kita yang berkaca, kita mengaca kepada Rasulullah saja sudah sangat jauh, apalagi kepada ulul azmi. Masya Allah. Mereka, kata Rasulullah, masih setia dengan keadaannya, sehingga sampai mereka itu berjumpa kepada Allah, akhirnya mereka dimuliakan dan dikasih pahala yang cukup banyak, cukup besar. Maka aku malu kalau seandainya aku hidup terlalu mewah, padahal menurut kita itu ya tidak mewah hidupnya Rasulullah itu. Aku malu kepada mereka, sehingga nanti ketika aku itu bertemu dengan Allah, aku ingin hidup dikumpulkan bersama mereka. Padahal justru mereka lah yang mungkin akan berdoa, semoga kita ini ulul azmi dikumpulkan bersama Rasulullah. Masya Allah. Yaitu ulul azmi. Makanya orang sukses itu melalui perjuangan yang berat. Jangan dilihat enaknya sekarang, tidak tahu prosesnya seperti apa. Orang itu kadang cuma ngelihat enaknya saja. Coba kalau kamu diuji seperti yang orang sukses itu, belum tentu kuat. Prosesnya panjang itu, dikira cuma orang sukses itu instan apa. Makanya ada orang itu pernah bertanya. Saya pernah bertanya kepada orang yang sukses, apa resepnya kamu kok bisa sukses? Dia menjawab, karena seringkali aku merasakan kegagalan. Nah, itu resepnya orang sukses itu karena sering gagal. Orang tidak pernah gagal susah untuk sukses. Cuma kadang orang itu ketika gagal dia sudah menyerah. Nah, setelah bercerita seperti itu, kata Sayyidah Aisyah, jarak 1 bulan Rasulullah kemudian wafat. Setelah 1 bulan. Ini juga berkata bahwasanya kita melihat ulul azmi atau nabi-nabi terdahulu itu perjuangannya seperti apa. Contoh Nabi Daud alaihissalam, yalbasus suf, itu beliau pakai baju yang terbuat dari bulu dan pakai tikarnya itu juga dari bulu-bulu. Beliau makannya apa? Wa yaqulu khubzas syair bil milhi war romad. Beliau itu kalau makan roti gandum itu dicampur sama garam dan debu. Nah, dulu makanya jadi manusia nabi dan rasul. Makanya roti ada garamnya, ada debunya. Kalau kita makan roti ada debunya, dibuang gitu. Kenapa kok harus seperti itu? Biar tidak makan banyak. Apalagi roti kok ada garamnya itu loh. Gimana ceritanya? Ada debunya. Artinya bukan berarti dikasih debu sendiri. Bukan, karena makan debu itu termasuk hal yang juga dilarang karena bisa membahayakan. Artinya ya tidak bersih-bersih banget gitu loh. Ada banyak campur-campuran debu yang bervitamin. Itu tetap dimakan sama Nabi Daud. Kalau minum bagaimana? Wa yamzuhu syarabahu bidumu. Kalau minum itu harus dicampur dengan air mata. Nabi Daud. Kalau kita kan tidak pernah. Jadi beliau itu kalau minum sudah disiapkan gelas di depannya, pokoknya harus nangis dulu. Pokoknya harus nangis dulu. Setelah itu dia neteskan air mata,
harus netes ke situ baru dia minum. Ya tidak nyaman, tidak nikmat. Kamu pernah minum air mata? Pernah minum air mata? Pas lagi nangis itu bukan minum, itu merasakan, mencicipi karena netes itu. Nabi Daud minum air mata. Masya Allah. Makanya jadi hebat karena perjuangannya juga berat gitu. Wakil Ali Isa. Kalau Nabi Isa bagaimana? Pernah ada orang bertanya, kamu ini seandainya punya himar, punya kendaraan, punya keledai, apa kata Nabi Isa? Ana akramu Allah min ayyashghalani bihimar. Aku ini lebih mulia di sisi Allah daripada disibukkan dengan himar, dengan kendaraan. Kenapa? Karena kalau punya kendaraan itu sibuk ngurusi, sibuk untuk mandikan, sibuk untuk ini dan itu. Coba kalau kita sekarang kasih sepeda motor atau mobil, alhamdulillah itu. Kalau itu kan harus servis ini, harus servis itu, harus ngisi bensin, kan menyibukkan. Nabi Isa tidak mau. Makanya manusia yang paling miskin itu Nabi Isa. Maka nayal basus sya'ra. Nabi Isa itu pakai baju dari bulu. Wa kulus syajar. Nabi Isa bukan makan roti, tapi makan itu daun-daunan itu yang ada di pohon itu makan. Pernah enggak kamu makan seperti itu? Ada nasinya tapi Nabi Isa enggak makan daun-daunan. Mungkin kalau nemu pohon mangga, mungkin dulu ada pohon mangga ya, makan itu sudah. Lebih menyedihkan lagi hidupnya Nabi Isa. Walam yakun lahu baitun. Nabi Isa itu tidak punya rumah. Makanya Nabi yang paling miskin itu Nabi Isa. Kalau tidur bagaimana? Ya dimanapun tempat. Kalau beliau ngantuk ya sudah tidur di mana saja. Nabi yang tidak punya rumah. Makanya jadi ulul azmi Nabi Isa itu luar biasa, yang nanti akan mengalahkan Dajjal, Imam Mahdi dengan Nabi. Makanya perjuangannya berat untuk jadi orang hebat itu. Dikira cuma tinggal tidur, tinggal makan. Dan Nabi Isa itu paling senang ayyuqala lahu ya miskin, paling senang dipanggil wahai orang miskin. Kalau orang sekarang misalnya mungkin dipanggil hei gembel, gembel, gembel gitu. Hei gelandangan. Itu Nabi Isa lebih senang dipanggil seperti itu. Itu Nabi Isa, saking tawaduknya itu. Nabi Musa bagaimana? Nabi Musa itu saking kurusnya sampai hijaunya sayur-sayuran yang ada di perutnya itu kelihatan dari perutnya, saking kurusnya. Nabi Musa. Ini Nabi Musa. Nabi Musa yang punya tongkat itu. Ini saking kurusnya perutnya, sayur-sayuran yang hijau-hijau itu kelihatan dari ininya, dari luar pelutnya ini. Kamu enggak mungkin kan kalau udah di ronsen, enggak mungkin. Saking gemuknya orangnya itu. Dan nabi-nabi terdahulu itu ujiannya cukup berat. Ada yang sampai fakir yang cukup parah, ada yang tadi itu seperti itu tadi. Ada kutu yang menempel di tubuhnya sampai mati begitu. Terakhir, wakana to'amu Yahya, makanannya Nabi Yahya al-usyab, rumput. Makanannya Nabi Yahya itu rumput. Sampai Nabi Yahya itu saking seringnya menangis, sampai di pipinya itu ada semacam jalan khusus yang kelihatan saking seringnya nangis. Ya mungkin karena sering dilewati air matanya itu loh, paham? Karena sering dilewati air matanya sampai di pipinya itu membuat jalan khusus, ada semacam sungai kecil begitu, saking seringnya nangis. Itu Nabi Yahya. Berat-berat itunya ujiannya. Dan Nabi Musa itu diceritakan juga kalau makan, beliau itu meletakkan makanannya di satu batu, ada lubang di situ, makanannya ditaruh di situ, langsung ditaruh di tanah, tidak ada wadahnya. Terus kalau makan, beliau itu makannya sama seperti hewan, langsung begini, pakai mulutnya. Ada batu, ada lubangnya, langsung dimakan begini.
Itu Nabi Musa. Minumnya juga seperti itu, begini. Pernah tidak nyoba seperti itu? Tidak akan. Kecuali kita itu makanya ada mangkok didekatkan langsung begini. Itu di tanah, langsung kayak hewan itu. Nabi Musa. Makanya hebat-hebat para nabi terdahulu karena perjuangan juga berat. Nah, kita tidak bisa kalau udah melalui perjuangan yang berat untuk jadi orang sukses, tidak bisa. Nah, ini insya Allah akan kita lanjutkan bagaimana cara makannya Rasulullah. Apakah makannya itu pakai 5 jari atau pakai 3 jari atau pakai 2 jari, dan menu-menunya apa saja, apakah boleh makan makanan yang panas, dan bagaimana caranya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.